Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, ia akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini terdapat di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Tapi saya anjurkan kita akan membaca nanti sampai dengan ayat yang ke-38. Nah, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kita tahu cerita ini. Maria sempat mempertanyakan, kan dia masih seorang perawan ya, dia belum menikah dengan Yusuf, bagaimanakah mungkin dia akan mengandung? Dan akhirnya malaikat itu menjelaskan kepada dia, dan kita membaca dalam ayat yang ke-37 setelah malaikat itu berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Akhirnya Maria dengan penuh kerendahan hati dia taat akan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan akhirnya Maria mengandung Yesus, dan dia melahirkan, dan dia membesarkan, mendidik Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kerendahan hati dan ketaatan. Berbicara soal ketaatan yang dimiliki oleh Maria, ini perlu kita teladani pada hari-hari ini. Kita tahu Maria taat, sekalipun ada resiko, ada konsekuensi, dia akan mengalami yang namanya mungkin dirajam dengan batu sampai mati, karena orang-orang yang di sekitarnya tahu bahwa dia belum bersuami atau dia belum tinggal bersama-sama dengan Yusuf. Mereka belum menikah, baru bertunangan. Tetapi kenapa dia sudah hamil ya? Tetapi resiko itu tidak diindahkan oleh Maria. Belum lagi mereka akan membicarakan dia. Mereka akan menggosipkan Maria. Wah, dia hamil di luar nikah, dan banyak lagi hal yang bisa dialami akibat ketaatannya. Bahkan masa mudanya, mungkin dia belum meraih sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Kita tahu setiap manusia itu punya cita-cita. Mungkin menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang kaya, seorang yang memiliki jabatan. Maria belum meraihnya. Tetapi kita belajar dari Maria. Sekalipun resiko-resiko ini ada dan akan dialami, tetapi dia berkata, "Jadilah kepadaku seperti perkataanmu itu." Tuhan mencari orang-orang yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati, mencari orang-orang yang taat, sama seperti yang dimiliki oleh Maria. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk kita belajar taat apapun resikonya. Memang pandemi COVID-19, akibat pandemik ini masih kita rasakan. Masih terjadi begitu banyak penderitaan akibat COVID-19. Mungkin kita di PHK, mungkin usaha kita mengalami masalah atau terhambat. Kebutuhan-kebutuhan kita semakin banyak. Tetapi penghasilan kita mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ataupun kita mengalami masalah-masalah sakit penyakit yang sudah divonis oleh dokter tidak bisa disembuhkan, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita.
Tetapi mari kita tetap taat akan firman Allah. Apa yang Allah firmankan kepada kita, mari kita taati. Kalau Allah berfirman untuk kita terus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia, tetap taat bersaksi, memberitakan Injil. Kalau Allah berfirman untuk kita tetap setia beribadah, mari kita tetap setia beribadah. Kalau Allah berfirman untuk kita semakin taat dalam memberikan persembahan, memberikan 1/10 dari penghasilan kita atau janji-janji iman kita, mari kita taat melakukannya. Kalau Allah berfirman untuk kita mengampuni sesama kita, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, mari kita taat melakukan firman Tuhan ini, mengampuni sesama kita, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau Allah juga berfirman untuk kita terus mendekat kepada Dia, bersekutu dengan Dia, memperbanyak doa-doa kita, memperbanyak waktu untuk membaca firman Allah, mari kita melakukan apa yang Allah firmankan kepada kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan biar di hari pertama di bulan Desember tahun 2022 ini kita diingatkan untuk kita meneladani yang namanya Maria, pribadi yang taat, yang akhirnya akibat ketaatannya Mesias dilahirkan melalui Maria, seorang yang taat, seorang yang rendah hati. Dan saya yakin dan percaya kalau kita taat, maka Allah akan mempercayakan juga kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan melalui kehidupan saya dan saudara, melalui keluarga kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hamba sudah sampaikan. Jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat melakukan firman Tuhan pada hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, sampai ketemu kembali.